Hai, jumpa lagi. Iya, hari ini kita mau belajar dari kehidupan seseorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Iya, namanya Yefta. Tidak banyak sih orang kenal Yefta, tapi saya percaya ada banyak orang yang memiliki nasib yang sama seperti Yefta. Satu kali saya berkunjung ke LP ya, Lembaga Pemasyarakatan. Waktu itu saya main di LP Medaeng ya. Medaeng itu berarti daerah Surabaya Sidoarjo itu ya. Satu kali waktu saya main, saya ketemu dengan teman-teman yang ada di sana. Mereka bilang begini sama saya, mau bermain sama mantan penjahat katanya. Karena dia adalah seorang napi yang mendapatkan hukuman cukup lama, jadi dia cukup senior di situ. Pada saat saya berkunjung, saya bermain, jumpa dengan mereka, salah satu dari mereka berkata demikian, mau bermain dengan mantan penjahat. Saya bilang, saya mau bersahabat dengan siapapun, saya bilang. Bahkan termasuk dalam kesempatan ini saya bersyukur loh, saya bisa berkenalan, saya mengenal. Mending ya, saudara mantan penjahat. Berarti hari ini saudara orang baik, bukan? Di luar sana ada banyak orang baik, ya, tapi menjadi mantan orang baik, berarti orang jahat. Begitu ya. Nah, singkat cerita kami ngobrol, kemudian saya masuk ke sel, ya, saya diskusi ngobrol sama mereka. Saya banyak belajar dari kehidupan mereka. Memang dulu mereka adalah seorang penjahat ya, melakukan suatu kejahatan sehingga dikatakan penjahat. Tapi menariknya mereka mendapatkan perubahan di dalam kehidupan ketika dia masuk di penjara itu. Karena di penjara itu dia justru menemukan makna kehidupan ya, melalui tentunya dengan siraman-siraman rohani. Nah, melalui siraman rohani ini beberapa teman yang ada di lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan dan menemukan makna hidup. Nah, saudara, dalam kehidupan ini ketika kita mau kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, nggak ada orang yang nggak bisa berubah. Nggak ada orang yang tidak bisa hidup lebih baik. Selama seseorang itu mau menyerahkan hidupnya menjadi lebih baik kepada Tuhan, saya percaya dia pasti bisa berubah. Ya, jadi ingat, tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Jadi kalau hari ini kita bilang, aku memang begini, aku tuh orangnya memang begitu. Saudara, ketika engkau mau berubah, engkau datang kepada Tuhan, engkau pasti bisa berubah. Dan Tuhan bisa memakaimu. Dan saya menemukan banyak teman-teman yang ada di lembaga pemasyarakatan, mereka mengalami perubahan kehidupan yang luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Nah, demikian saudara, dengan kisah yang hari ini aku mau ceritain, yaitu Yefta. Yefta ini adalah seorang pahlawan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk melawan Bani Amon. Nah, Amon sendiri itu adalah musuh daripada bangsa Israel. Pada saat itu nggak ada yang berani. Nah, siapa Yefta? Yefta adalah seorang pemuda yang pernah lari dari keluarganya. Karena apa? Karena saudara-saudara tirinya, ya, saudara-saudaranya yang lain itu mengusir dia dan melebeli si Yefta ini sebagai anak haram. Ya, karena mama daripada Yefta ini adalah perempuan sundal, ya. Jadi lahir dalam kondisi seperti itu. Nah, karena tekanan-tekanan itu dan tentunya banyak hal yang lain ya, hidupnya pasti dalam penderitaan, dia meninggalkanlah saudara-saudaranya itu. Kemudian dia bertemu dengan satu komunitas, memang orang-orang jahat, ya, suka melakukan perampokan, ya, pembegalan seperti itu ya. Dan Yefta hidup dalam komunitas seperti itu. Jadi berbicara tentang merampok, melakukan kejahatan, itu sesuatu hal yang udah biasa bagi Yefta. Ya, dari kehidupan yang broken ya, di mana orang tuanya demikian, dia lahir demikian, dicap demikian oleh lingkungannya, membuat Yefta menjadi pemuda yang tumbuh tentunya
ada kebencian, ada kekecewaan, ada rasa kesal. Sehingga dia menjadi pemuda yang berani, dia nggak takut sama siapapun. Sehingga satu kali tua-tua Israel itu datang menjumpai dia dan memohon kepadanya untuk dia menjadi panglima mereka. Bayangkan, dulu diusir, ya, sekarang diajak untuk menjadi pemimpin. Yefta sadar hal itu tentunya tidak mudah. Menariknya, di titik ini Yefta menyadari akan anugerah Tuhan. Dia sadar dirinya tidak layak. Kalaupun dia layak itu karena dia dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga dia mengambil kesempatan ini. Ya. Dia mau datang kepada Tuhan dan dia datang kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan membawa perkara ini kepada Tuhan di Mizpah. Hingga akhirnya Yefta pun menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Kemenangan pun Tuhan izinkan dia alami. Yefta dulunya tidak dianggap oleh orang, bahkan direndahkan, bahkan diusir oleh saudaranya sendiri. Dia jatuh dalam pergaulan yang salah, tapi Tuhan memulihkan dia menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, ketika hari ini hidup kita rusak, hidup kita berantakan, hidup kita nggak banyak arti, ya, bukan berarti, tapi mungkin membebani orang lain karena apa yang kita lakukan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidupmu. Dan Tuhan bisa pakai hidupmu menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Setiap kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, tidak ada orang yang kebal akan dosa. Tetapi ketika kita mau datang kembali kepada Tuhan, Tuhan dengan sabar dan setia menanti kembalinya kita. Yefta menyadari akan anugerah itu. Dia menyadari ada anugerah Tuhan menghampirinya. Dia tidak membuang kesempatan itu. Dia ambil kesempatan itu. Dan dia menyerahkan hidupnya dipakai untuk alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dulu seorang preman, tapi perjumpaannya dengan Tuhan mengubah kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Serusak apapun hidupmu, sebejat apapun hidup kita, mungkin pernah menjadi penjahat, jadi preman sekalipun, ya dipandang sebelah mata oleh orang lain, bahkan dianggap sampah. Ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan mau memakaimu menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Maukah engkau meresponi panggilan Tuhan? Kita belajar dari Yefta yang dulu dibenci, dulu diasingkan. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengubah kehidupannya. Saudara dan saya juga bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Asal saudara mau datang dan kembali kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup memulihkan seseorang yang hidupnya hancur dan kemudian dipakai Tuhan untuk memulihkan umatnya. Umatnya yang sedang mengalami kehancuran. Ketika ia mau menyerahkan hidupnya dan membawa segala perkara dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang utus, Tuhan juga yang akan mengurus kehidupan kita. Mari, buat sahabat, buat teman. Mungkin hari ini hidupmu terpuruk. Hari ini engkau meninggalkan Tuhan. Hari ini engkau jauh dari Tuhan. Dan engkau berkata tidak ada lagi pengampunan. Nggak mungkin lagi Tuhan menerima dan mengampuniku. Ingat saudara, saya mau katakan. Tuhan mengasihimu. Tuhan menantimu untuk engkau datang kepadanya.
Tidak ada hidup yang terlalu rusak yang tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Dia pencipta kita. Dia bisa memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, terima orang-orang yang jatuh, bahwa mereka datang kepada Tuhan, dan biarlah hidup mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Kita pun dulu orang-orang yang berdosa, yang selayaknya dimurkai. Tetapi karena kasih anugerah dari Allah, di tengah ketidaklayakan kita dilayakkan untuk kita boleh menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Mari saudara, bagikan berita kebenaran ini, bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa seperti kau dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.